Perkenalkan, nama kakak Rodatul Muda, kakak dari Bimbingan Konseling Islam semester 5, tepatnya di Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, teman-teman, sebelumnya tahu nggak di mana itu UIN Banten? Coba yang tahu angkat tangan. Oh, belum tahu. Nah, jadi UIN Banten itu kalau bimbingan konseling Islam itu tepatnya di arah Palima ya. Baiklah, teman-teman, udah pada sarapan belum ini? Oh, udah. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa tujuan kakak datang ke sini? Coba angkat tangan. Yang tahu tujuan kakak ke sini mau apa? Yuk, yang bagian belakang silakan jawab. Nah, betul sekali. Jadi tujuan kakak di sini yaitu ingin membagikan data dan kalian nantinya akan mengisi data. Nah, data yang kakak bawa ini yaitu needs assessment berupa sosiometri. Teman-teman udah tahu belum sih apa itu sosiometri? Coba ya. Kalian bawa HP kan? Coba di searching dulu di Google ya. Ada yang udah ketemu jawabannya, angkat tangan. Ya, silakan kamu jawab pengertian dari sosiometri. Nah, betul. Jadi, sosiometri ini adalah salah satu asesmen yang ada di bimbingan konseling Islam yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana hubungan interaksi dalam suatu kelompok ataupun suatu komunitas. Nah, dalam pengadministrasian sosiometri ini ada beberapa langkah yang harus teman-teman lakukan. Sekarang, teman-teman pada bawa buku kan dan alat tulis, betul? Betul, karena kan sekolah ya, jadi teman-teman pasti membawa buku dan alat tulis. Silahkan kakak minta siapkan 1 lembar kertas dan alat tulis untuk diletakkan di atas meja. Sudah? Sudah. Baiklah, sebelum mengisi, kakak akan sedikit menjelaskan bagaimana cara pengisian data dalam asesmen sosiometri ini. Nah, jadi dalam pengisian data sosiometri ini, kakak ingin keterbukaan dari kalian ya, kejujuran dari kalian, kesukarelaan. Karena dalam sosiometri ini juga kami dilatih sebagai konselor itu untuk menjaga beberapa asas. Jadi kalian tidak perlu khawatir bahwa data yang kalian tulis itu akan bocor. Salah satu asas yang terdapat dalam bimbingan konseling Islam yaitu asas kerahasiaan, di mana kita sebagai konselor dituntut untuk bisa menjaga rahasia dari klien, baik itu secara tertulis maupun secara lisan. Nah, begitu. Sudah siap semua tadi kertasnya? Silahkan kalian tulis nama dan jenis kelamin terlebih dahulu. Silahkan ditulis. Sudah selesai teman-teman nulis jenis dan nama pribadi. Nah, sekarang kakak akan menyebutkan 1 pertanyaan ya. Silahkan kalian simak baik-baik. Pertanyaannya seperti ini. Sebutkan nama 2 teman kalian yang kalian senangi atau kalian sukai dalam mengerjakan tugas kelompok. Perlu diulang pertanyaannya? Nah, baiklah. Jadi pertanyaannya itu sebutkan 2 saja nama teman kalian yang kalian senangi ataupun kalian sukai dalam mengerjakan tugas kelompok. Begitu. Silahkan kalian tulis. Ya, sudah selesai nulis pertanyaannya. Sekarang kakak minta kalian untuk menulis sekaligus jawabannya. Ya, silahkan ditulis. Tidak perlu takut ya, tidak perlu ragu dalam menulis siapa jawabannya. Karena data ini nanti yang mengolah itu hanya kakak pribadi. Jadi tidak ada pihak manapun yang tahu apa isi dari jawaban kalian itu. Sudah semua? Coba angkat tangan yang belum. Sudah semua belum?
Oh, sudah semua ya. Sekarang silakan dari bagian paling belakang untuk estafet mengumpulkan lembar jawabannya ke depan ya. Dari situ boleh, dari tengah juga boleh, dari samping juga boleh. Jadi estafet aja. Teman-teman sudah semua ya? Ya. Maka ambil ya teman-teman. Kalian tulisannya bagus-bagus juga ya. Baiklah, kakak ucapkan terima kasih atas ketersediaan dan perhatian kalian untuk mengisi data sosiometri ini. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang gitu ya, minggu depan, kakak akan menyampaikan hasil dari lead assessment yang sudah teman-teman kumpulkan. Jadi nanti bakal ketahuan nih bagaimana interaksi yang terjadi di dalam kelas ini. Apakah dalam pergaulan sehari-harinya itu berkelompok atau per individu gitu ya, atau geng-gengan mungkin gitu dan lain sebagainya. Itu bakal kita ketahui bersama minggu depan ketika kakak sudah menyelesaikan lead assessment ini berupa sosiometri. Mungkin sebelum kakak menutup pada pertemuan kali ini, ada yang ditanyakan terlebih dahulu, silahkan. Bagian sini ada yang mau bertanya mungkin? Oh, dicukupkan. Baiklah, jika dicukupkan, mungkin hanya itu yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Silakan kalian semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai bagaimana pengadministrasian asesmen sosiometri. Di sini saya mengambil judul yaitu dengan bertemakan teman yang disukai dalam mengerjakan tugas kelompok. Kemudian terdapat beberapa item di sini. Yang pertama ada input data, tabulasi arah pilihan, indeks pemilihan, dan sosiogram. Dalam judul teman yang disukai dalam mengerjakan tugas kelompok ini, data ataupun responden yang saya ambil yaitu berjumlah 20 data, terdiri dari laki-laki 10 responden dan perempuan 10 responden, dengan jumlah pilihan 2, yaitu pilihan 1 dan pilihan 2. Kemudian terdapat keterangan 1 atau 2 dipilih sebagai pilihan ke N, dan X yang berarti ditolak. Di sini kita bisa lihat terdapat tabel yang berupa nomor, nama, pemilih atau penolak, bobot pemilih, dan bobot penolak. Misalnya di sini nomor 1 atas nama Sela. Sela dipilih dengan pilihan 2 oleh nomor 14, maka bobot pemilih bernilai 1. Kemudian ada saudara Agus dengan pemilih di nomor 3, nomor 7, dan nomor 14 dengan bobot pemilih 3. Kemudian saudara Naja dipilih oleh nomor 1 pada pilihan 2, dipilih pilihan 2 oleh nomor 11, dipilih pilihan 1 pada nomor 15, dan dipilih pada pilihan kedua pada nomor 19 dan berjumlah bobot 4. Selanjutnya yaitu terdapat nama Fahri. Pemilih atau penolaknya di nomor 1, Fahri dipilih oleh nomor 5 pada pilihan kedua dan berbobot pemilih 1, dan seterusnya sampai data ke-20 atas nama Adi. Selanjutnya kita akan beralih kepada indeks pemilihan. Di sini juga tertera nama beserta nilai ataupun desimal yang diperoleh dari masing-masing responden. Contohnya yang pertama atas nama Sela dengan nilai indeks penilaian 1/19 atau didesimalkan menjadi 0,05. Yang kedua Agus dengan nilai 3/19 sama dengan desimal 0,16. Naja 4/19 desimal 0,21, Fahri 1/19 dengan desimal 0,05, dan Salsa 2/19 dengan indeks 0,11, dan seterusnya sampai ke bawah sampai atas nama Adi yang bernilai 2/19 sama dengan 0,11.
Nah, dari indeks pemilihan ini dapat kita ketahui bahwa terdapat siswa yang populer dan siswa yang kurang populer. Di sini kita bisa melihat bahwa atas nama Luna memiliki indeks pemilihan yang tertinggi dengan nilai 5/19 dengan desimal 0,26, dan untuk siswa yang kurang terpopuler atas nama Romi dengan indeks penilaian 0/19 dengan desimal hasil 0. Seperti itu. Selanjutnya kita akan beralih kepada sosiogram. Nah, ketika kita sudah berhasil membuat tabel mulai dari input data, tabulasi arah pilihan, dan indeks pemilihan, maka pada sosiogram kali ini maka akan berotomatis ya. Di sini terdapat beberapa keterangan. Tanda lingkaran yang berarti jenis kelamin laki-laki, tanda kotak perempuan, pilihan 1 dengan berwarna merah, dan pilihan 2 dengan berwarna hijau. Seperti yang dapat kita lihat di sini, terdapat lingkaran ya. 1, 2, 3, 4, ada 4 lingkaran. Di sini juga dari coretan-coretan seperti ini, kita bisa melihat siswa yang terpopuler di kelas tersebut. Di sini angka 8. Angka 8 di tadi itu terdapat nama Luna, sehingga dia menjadi siswa terpopuler ataupun siswa yang disukai dengan teman-temannya ketika mengerjakan tugas kelompok. Sedangkan untuk siswa yang kurang disenangi yaitu di nomor 11 atas nama Romi. Mungkin hanya itu dalam proses pengadministrasian sosiometri. Selanjutnya, Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar hari ini? Baiklah, sesuai yang sudah dibicarakan pada minggu yang lalu, kita akan sama-sama ya mengetahui bagaimana hasil dari data sosiometri yang sudah teman-teman kerjakan. Baiklah, langsung saja saya akan tulis hasilnya di papan tulis. Baiklah, ini nama-nama yang minggu kemarin sudah mengumpulkan data di kakak. Baiklah, di sini kakak menggunakan kode tertentu.
Nah, berikut ini merupakan nama jenis kelamin dan pilihan pertama, pilihan kedua. Di sini cara menggunakan kode tertentu. Jadi atas nama Stella dia memilih nomor 20 dan 3. Atas nama Agus dia memilih pilihan nomor 8 dan nomor 6. Atas nama Najwa dia memilih pilihan pertama 2 dan pilihan yang kedua angka 9. Atas nama Fahri dia memilih pilihan 1 nomor 10 dan pilihan 2 nomor 14. Kemudian untuk membuat sosialgram, kita hapus dulu ya. Nah, di sini setelah mengetahui, kita membuat sosialgram yang terdiri dari 5 kelas. 1, 2, 3, 4, 5. Dari hasil yang sudah kita temukan terdapat angka 8 yang menjadi siswa terpopuler. Tandanya, jika lingkaran itu berarti laki-laki, sedangkan jika segi 4 atau kotak itu bertanda untuk perempuan. Sedangkan untuk siswa yang kurang terpopuler dalam mengerjakan tugas kelompok diraih oleh nomor 11. Seperti itu pengadaan diskusi ini. Untuk yang lainnya bisa mengikuti misalkan nomor 7 bisa di sini. Tandanya kalau laki-laki 7, lingkaran, kalau perempuan kotak. Terus angka 12 misalkan di sini. Laki-laki berlingkaran. Seperti itu ya teman-teman, hasil dari asesmennya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan program yang saya buat dalam bimbingan dan konseling di Lembaga Pondok Pesantren Darul Falah, Cilwang. Yang pertama, pada komponen atau pelayanan terdapat layanan dasar. Kegiatannya berupa layanan orientasi, layanan informasi, layanan orientasi dan informasi. Layanan orientasi adalah layanan yang memiliki tujuan khusus, sedangkan informasi adalah sesuatu informasi ataupun pengetahuan yang diberikan konselor kepada konseli. Kemudian pada layanan orientasi terdapat topik. Di sini saya mengambil perkenalan anggota kelompok kepada santri pada bidang sosial. Sasarannya itu anak santri, strateginya bimbingan klasikal, dilaksanakan pada bulan Juli dan pelaksananya yaitu konselor dan pengurus pondok pesantren. Selanjutnya yaitu layanan informasi dengan topik penyuluhan tentang motivasi belajar, bidang bahasa, sasarannya anak santri, strateginya bimbingan klasikal, dilaksanakan pada bulan Agustus dan pelaksananya konselor dan pengurus pondok pesantren. Selanjutnya yaitu bimbingan kelompok
Topik proses konseling tahap 1 dan 2 bidang agama, sasaran anak santri, metode bimbingan klasikal dilaksanakan pada bulan September dan dilaksanakan oleh konselor dan selanjutnya ada aplikasi instrumentasi dengan topik asesmen dengan menggunakan sosiometri. Pada bidang pendidikan, tujuannya anak santri bimbingan klasikal pada bulan November yang pelaksananya konselor. Selanjutnya layanan responsif, itu ada konseling individual dan konseling kelompok. Pada konseling individual, menggunakan topik kemampuan dalam beradaptasi di lingkungan pondok pesantren, dan pada bidang pribadi, tujuannya itu anak santri, metode bimbingan individual dilaksanakan pada bulan November, pelaksananya itu konselor dan pengurus pondok pesantren. Dan yang terakhir yaitu ada konseling kelompok dengan tema evaluasi konseling pada agama, anak santri bimbingan klasikal pada bulan November dan oleh konselor dan pengurus pondok pesantren. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.